Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Sah Sidi Maulana Nuruddin Al-Jumuh hafizallahu taala samping bakam Sayyidina Maulana Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling dicintai, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada dan mengirimkan doa kepada Sidi Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumuh hafizallahu taala yang senantiasa mendidik, membina, mengajar dan memberi mandat kepada kita sehingga acara ini berjalan dengan baik sebagaimana yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di Al-Maqam Ar-Rabi. Jadi kita sudah membahas masalah maqam dan ahwal yang dilengkapi dengan ayat-ayat. Dan sekarang kita melanjutkan penjelasan tentang maqam dan ahwal, yaitu Al-Maqamur Rabi, maqam as-sabr. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-maqam ar-rabi' maqam as-sabr. Qala Allah ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah. Fasabru huwa habsun nafsi ala jaza'in kaminin 'an syakwa. وهو أيضا من أصعب المنازل على العامة ووحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. Jadi yang pertama maqamu as-sabr. Qala Allah Ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi bersabarlah, tiada kesabaran anda illa billah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya perintah untuk bersabar, dan anda tidak mungkin bisa bersabar kalau itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. As-sabru habsun nafsi ala jaza'in kaminin anisyakwa, yaitu menahan nafsu dari jaza'in kaminin, rasa galau, takut yang tersembunyi, yang tersebelum anisyakwa, dari keluhan, masalah atau musibah yang menimpa seseorang. Jika kita mempunyai masalah atau takut terhadap sesuatu, khususnya berhubungan dengan masa depan, itu hendaknya kita perlu bersabar. Jadi sabar ini bagaimana kita menahan nafsu terhadap rasa khawatir yang muncul di dalam hati, itu yang tidak kita ungkapkan dari masalah yang kita hadapi. Saya khawatir kalau saya tidak bisa lulus. Saya khawatir kalau saya pulang ke Indonesia saya mau kerja apa. Anda harus bersabar menghadapi masalah seperti ini. Rasa khawatir, rasa takut tentang masalah yang anda hadapi. Jadi apa itu habsun nafsi? Jadi nafsu tadi yang membisiki ini, nafsu yang selalu memberikan rasa khawatir kepada manusia. Karena nafsu ini nafsul ammara atau nafsul lawama atau mulhamah itu belum aman. Itulah yang menyebabkan nafsu selalu membisik-bisiki manusia. Nanti kau tidak punya pekerjaan, tidak usah pergi belajar.
Sekarang sudah banyak orang hebat tidak usah belajar. Itu rasa kekhawatiran. Itu sehingga nafsu ini perlu ditahan. Tahan nafsu ini. Jadi hafsun nafsu, kita menahan nafsu dari rasa khawatir, rasa takut tentang apa yang kita hadapi, atau musibah yang kita hadapi, atau masalah yang kita hadapi. Itu namanya bersabar. Jadi bersabar, tidak usah Anda punya masalah, sabar, tenang saja. Tidak usah mengkomentar kiri kanan dan mengeluh ke sana kemari. Anda bersabar. Tahan nafsu ini untuk tidak mengeluh. Tahan nafsu untuk tidak khawatir tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang apa yang Anda harus makan dan sebagainya. Merupakan itu makam atau tingkatan yang paling susah, itu untuk orang awam. Jadi orang awam ini yang namanya sabar susah sekali. Coba Anda kalau pulang ke Indonesia atau di sini, di tengah-tengah para petani atau di kalangan tidak terpelajar, ada masalah diungkapkan begitu saja. Ada masalah mau secepatnya ada. Jadi kurang sabar. Jadi kurang kesabarannya. Jadi masalah sabar ini sangat susah bagi orang awam. Terus wa wahashuha fi tariqi al-mahabbah. Juga ini dalam tariqul al-mahabbah itu yang paling auhash, yang paling tidak bersahabat, yang paling tidak disukai. Jadi yang namanya cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, Anda kurang bersabar menghadapinya. Jadi jika Anda suka suatu makanan, bakso atau coto, itu Anda sangat sabar untuk menghadapinya. Ayo kita pergi. Oh, katanya tidak ada hari ini, besok saja. Anda kurang bersabar dan menghadapi apa yang Anda cintai. Anda selesai di sini dan mau pulang ke Indonesia dan orang tua tercinta sudah menunggu. Anda sangat cinta orang tua. Anda kurang bersabar dalam menghadapi masalah cinta. Karena yang namanya cinta itu, orang yang mencintai selalu mau ketemu dengan yang dicintai. Itu jadi masalah sabar ini dalam masalah cinta itu masalah yang sangat sulit. Wa ankaruha fi tariqit tauhid. Juga tariqut tauhid. Jadi orang kalau sudah sampai maqamut tauhid, yakni maqamut tauhid, bahwasanya Allah yang esa. Tidak ada yang menyerupainya. Baik zatnya maupun sifatnya, maupun perbuatannya, perkataannya, kehendaknya, kekuatannya, itu namanya maqamut tauhid. Sehingga orang kalau bersih hatinya, itu mau berjalan di atas air, dia cuma tauhidnya saja, bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum ud'uni astajib lakum. Karena keyakinannya seperti itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah, sehingga dia susah untuk bersabar karena selalu mau menguji, mempraktikkan yang namanya tauhid ini. Mau terbang saja, tidak ada baca bismillah saja, karena dia sudah sampai maqam tauhid. Jadi semua yang terjadi karena Allah. Saya terbang karena Allah, saya makan karena Allah. Itu namanya mengesahkan semua perbuatan Allah. Semua kehendak Allah itu sampai makam tauhid. Jadi makam tauhid ini makam yang paling tinggi dalam ilmu suluk. Wa huwa ala thalathi darajat. Ad-darajatul ula as-sabru 'anil ma'siyah bi mutala'atil wa'id, ibqa'an 'alal iman wa haslan minal haram. Wa ahsanu minha as-sabru 'anil ma'siyati haya. Jadi sabar ini punya 3 derajat. Yang pertama sabar untuk tidak berbuat maksiat. Itu tapi dengan cara itu bimutala'atil wa'id, mengetahui ancaman. Kalau saya melanggar, saya akan masuk neraka. Itu dengan mutala'atil wa'id. Dengan disertai dengan mengetahui ancaman
kalau Anda tidak sabar dalam kemaksiatan. Ibqaan alal iman, untuk melestarikan iman. Karena jika kita berbuat maksiat, iman keluar. Jadi makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni zani wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu wa huwa mu'minun. Jadi orang kalau mencuri itu tidak beriman karena imannya keluar. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, imannya keluar. Olehnya itu kita harus bersabar untuk tidak berbuat maksiat supaya iman ini ada terus. Jadi kalau iman tidak ada, itu waliyazubillah, keadaan ini iman kufur. Makanya dalam Al-Quran, dia beriman di waktu pagi, kufur di waktu sore. Di waktu pagi alhamdulillah baik-baik saja, di waktu sore berbuat maksiat, imannya keluar. Wa hazran minal harami, juga untuk menghindari, berhati-hati dalam supaya tidak terjerumus dalam haram. Wa ahsanu minna asrabu anil ma'siyah hayaan. Itu yang paling bagus, tingkatan pertama, sabar untuk tidak berbuat maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat maksiat, mungkin Anda mengatakan nanti bertobat atau terpaksa. Tetapi kalau Anda mengatakan saya tidak mau berbuat maksiat, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah melihat saya. Jadi kita dikasih fasilitas mata, telinga, dikasih rezeki dan sebagainya. Terus ketika kita berbuat maksiat, Allah pasti melihat kita. Makanya saya malu kalau saya berbuat maksiat. Kenapa? Allah pasti melihat saya. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi, maksiat dalam sabar dalam maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. Jadi yang kedua ini sabar untuk taat bil muhafazati 'alaiha dawaman, dengan menjaganya supaya terus menerus, dalam artian istiqamah dalam taat. Istiqamah dalam taat itu susah. Jadi perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-istiqamah shadiqah ala sabil ubudiyatik wa tahqiqan li huquqi rububiyatik. Mungkin hari ini kita bisa belajar. Itu dituntut istiqamah, bagaimana Anda sabar supaya terus menerus belajar. Sebagai mahasiswa, ladang kita kan belajar. Jadi cangkul kita pulpen, buku-buku itulah ladang kita untuk menanam. Jadi setiap hari harus belajar setengah jam per hari. Minimal setengah jam per hari. Jara Anda harus sabar, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan ini supaya terus menerus. Karena man la wirdalahu la waridalahu. Yang tidak punya wirid itu tidak ada waridnya. Yang tidak belajar tidak ada penambahan ilmu. Yang tidak bekerja tidak ada penghasilannya. Yang tidak berbisnis atau berusaha tidak akan kaya. Jadi itu man la wirdalahu, wirid yaitu belajar. Waridah, Allah akan memberikan ilmu setiap hari. Setiap Anda selesai belajar, itu ada maklumat khusus, ada pemahaman lain daripada sebelumnya. Wa riayatu ikhlasan, juga perlu keikhlasan. Wa bitahsiliha ilma, dan juga menjalankan ketaatan itu disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini ahlaha fid dunia. Jadi al-ilmu at-ta'allum yu'akkilu. Jadi belajar itu memberi Anda makan. Jadi ilmu itu yang menjaga Anda yang menjaga harta. Cukuplah keutamaan ilmu itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ulama'u warasatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Cukup itu. Bagaimana pentingnya yang namanya ilmu pengetahuan.
الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهمين البلية بعد أيام المنن وتذكر سوالف النعم. وفي هذه الدرجات الثلاث نزلت يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني في البلاء وصابروا يعني على المعصية ورابطوا يعني على الطاعة. Jadi yang ketiga sabru fil bala, ia sabar dalam menghadapi bala, musibah. Itu dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, juga menanti datangnya solusi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang kita hadapi, ruhul farad. Jadi kita bersabar. Jika kita tidak lulus dalam ujian, mungkin itu bala bagi kita. Tetapi kita berharap supaya itu kita sabar, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ruhul faraj. Jadi semoga dengan ketidaklulusan ini atau kegagalan ini datang pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, datang solusi biar Anda tidak stres atau tidak kecewa dan sebagainya. Jadi bala ini itu yang paling rendah. Sabar yang paling rendah dalam bala. Karena orang kalau menerima musibah, jalan satu-satunya harus sabar. Itu. Jadi ada jalan untuk bersabar. Makanya sabar yang paling rendah adalah sabar dalam bala. Terus yang kedua, sabar dalam maksiat. Supaya Anda tidak berbuat maksiat, Anda perlu kesabaran. Saya lakukan, saya tidak lakukan. Saya ambil barangnya orang atau tidak. Saya menyontek atau tidak. Anda perlu kesabaran. Karena dalam kondisi seperti ini Anda dua pilihan. Iya atau tidak. Kalau musibah, tadi Anda tidak punya pilihan, harus bersabar. Itu. Tetapi ketika ada musibah, maksiat, Anda mungkin bisa lakukan. Tetapi Anda juga bisa bersabar. Ada yang paling berat itu sabar dalam ketaatan. Olehnya itu ketiga ayat kategori sabar ini turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu isbiru. Isbiru dalam musibah. Jadi ketika ada musibah, Anda harus bersabar. Wasabiru andil ma'siyah. Tetapi dalam maksiat tingkatkan sedikit kesabaran. Karena isbir wasabiru itu beda. Jadi ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Jadi penambahan huruf juga penambahan makna. Jadi maksiat lebih tinggi daripada al-bala. Warabi itu yakni ala ta'ah. Ini bukan cuma bersabar atau menambah kesabaran, perlu ar-rabit. Perlu ada hubungan kerjasama supaya dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melakukan ketaatan. Wa adhafu as-sabr as-sabru lillah wa huwa sabrul 'ammah. Jadi yang paling yang paling rendah as-sabru billah, itu sabar billah, sabar lillahi, ya ini sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabar supaya Anda ikhlas? Jadi sabar ini sabarnya orang awam, bagaimana dia ikhlas dalam menghadapi suatu masalah. Itu ikhlas. Jadi ini yang paling rendah karena orang awam tidak mengenal namanya sabar karena Allah Subhanahu wa taala atau sabar menghadap kepada. Tapi yang dikenal itu ikhlas, derajat ikhlas. Itu yang paling lemah, itu sabar supaya bisa ikhlas dalam bersabar. Wa fawqahu as-sabru billah wa huwa sabrul murid. Jadi yang kedua yang lebih dari itu as-sabru billah wa huwa sabrul murid. Jadi orang kalau murid ini yang masuk dalam dunia tasawuf, mengamalkan wirid, itu perlu sabar.
Tapi sabarnya bukan karena sabar lillahi, bukan karena ikhlas. Di atasnya ikhlas. Ikhlas ini sabarnya orang awam, semua manusia. Tapi billahi, sabar karena Allah yang menghendaki. Kita billah. Ba bisababiyah, bisababillah. Ya, Anda sabar karena Allah, bukan karena Anda. Masalahnya murid itu, saya bersabar karena saya yang mau. Jadi sabar itu disandarkan kepada dirinya. Saya mau, jadi seolah-olah saya punya kekuatan. Saya yang hebat karena sabar disandarkan kepada diri. Tidak, itu orang awam seperti itu. Tapi muridin, as-sabru billahi bisababillah. Anda sabar karena Allah menghendaki, bukan karena Anda. Itu lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau orang awam, sabar ikhlas. Saya ikhlas. Saya yang bekerjakan, saya ikhlas. Jadi pekerjaan dia sandarkan kepada dirinya, kemudian dia ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dia tidak masuk kepada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu derajat. Muridin di atasnya ikhlas, yaitu billah, sabar billah. Itu karena Allah yang membuat saya sabar. Jadi amal dia tidak sandarkan kepada dirinya. Saya salat billah karena Allah yang menghendaki. Allah yang memberi saya kekuatan, Allah yang menggerakkan hati saya, Allah yang memberikan saya keinginan sehingga saya salat. Betul saya punya keinginan untuk salat, tetapi Allah yang memberikan sehingga semuanya disandarkan kepada Allah. Jadi sabaru bi sababillah. Dia sabar karena Allah yang menghendaki, bukan karena kemauannya dia. Itu muridin. Wa fawqahuma as-sabru 'ala Allah wa huwa sabrus salikin. Di atasnya ikhlas dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala, as-sabru 'ala Allah. Jadi sabar ikhlas sudah dilewati, kemudian sabar kita sabar karena Allah yang menghendaki. Setelah sabar perlu juga sabar 'ala Allah. Kita sabar Allah yang menghendaki dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar karena Allah menghendaki, setelah itu ada reaksi, ada perbuatan. Natawajjahu ila Allah Subhanahu wa taala bisabri billah. Itu yang sabar as-salikin, atau derajat yang paling tinggi di antara ketiga pembagian sabar tersebut. Seperti tadi taat itu. Jadi taat ini butuh perbuatan. Natawajjahu ila Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekadar saya berbuat karena Allah yang menghendaki, terus berhenti di sini. Ada amal, ada reaksi. Itu as-sabru ala ta'ah. Itu sabru as-salikin. Huki an ba'dihim anna radin nafsahu bis-sahni bil-lail wa sabara 'alayha hatta sara lahu 'adah. فأقام على ذلك مدة من الزمان كما شاء الله عز وجل فغلبه النوم فرأى الحق سبحانه عز وجل في النوم فكان يتكلف النوم بعد ذلك فقيل له في ذلك فقال رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام. Jadi hukiam ba'dihim. Jadi sebagian ada yang menempuh bahwasanya rading nafsahu, ada orang dia rela dengan dirinya, nafsunya. Jadi mengikuti hawa nafsunya, radin nafsahu. Bisahri billaili, dia begadang malam-malam, jadi tidak tidur kalau malam. Wa sabara 'alaiha, dan bersabar hatta sara lahu adatan, sehingga karena kebiasaan menjadi adat. Ala bisa karena biasa. Fa aqama ala zalika muddatan minaz zamani kama sya'allahu azza wa jalla. Itu berlaku beberapa saat. Fa galaban naumu faral haqqa subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fin naumi. Jadi suatu saat ketiduran. Jadi selama 5 tahun tidak tidur malam. Jadi suatu hari dia ketiduran. Itu sehingga dalam tidurnya dia mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala ini banyak disebutkan dulu. Jadi Imam Ahmad ra'aitullah
kasiran dia banyak melihat Allah dalam mimpi. Imam Al-Ghazali ketika dia masuk dalam dunia tasawuf, pertama kali masuk dia ra'aitullah fil manami bil ams, dia ceritakan kepada gurunya, semalam saya bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan seperti ini tidak bisa digambarkan bahwasanya dia melihat Allah seperti melihat temannya dalam mimpi atau kita mimpi seperti biasa, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditasawurkan, tidak bisa digambarkan. Itu. Tetapi apa yang bisa dipahami, ra'aitu syai'an minallahi Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita masuk dalam istana, jadi ada presiden dari sana, saya melihat tapi dia membelakang. Yang saya lihat songkoknya dengan bajunya, saya tidak melihat orangnya. Ketika saya pulang dari istana, ketemu presiden, saya lihat orangnya. Saya lihat memang saya lihat. Tetapi yang saya lihat adalah songkoknya dengan bajunya. Sama orang yang bermimpi, tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi melihat syai'an minallahi Subhanahu wa taala. Itu diperlihatkan. Sehingga fakana yatakallafun naum. Sehingga orang ini selalu mau tidur. Karena selama begadang 5 tahun tidak ada apa-apa. Begitu dia ketiduran, mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, pokoknya besok saya mau tidur. Kebiasaannya tidak tidur selama 5 tahun, bagaimana bisa tidur kalau malam? Makanya dia takallaf pun, pokoknya dia paksa dirinya untuk tidur, mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Sehingga faqila lahu fi zalika. Jadi raaitu surura qalbi fi manami. Jadi kegembiraan, kesenangan hati saya temukan di dalam hati, di dalam mimpi. Dalam tidur saya tidak temukan selama begadang. Selama saya begadang 5 tahun tidak ada saya temukan. Tetapi apa yang dicari oleh hati saya, kesenangan hati, saya temukan di dalam tidur. Olehnya itu berhenti begadang. Berhenti begadang. Mari kita tidur semua kalau malam. Saya mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahbabtu tanafsa wal manama. Sehingga dia suka cinta tidur. Yang sebelumnya begadang. Itu. Jadi syahid di sini orang itu butuh kesabaran. Jadi sabar. Kalau dia tidur mimpi ketemu Allah, bersabar saja. Tidak usah dipaksa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar itu susah. Perlu kuda-kuda yang kuat sehingga semua itu terjadi la haula wala quwata illa billah. Di saat masih ada di dalam hati saya punya kekuatan, saya mampu, saya bisa, Anda tidak bisa. Kapan orang bisa sampai? Jika terbetik di dalam hati bahwa Anda la haula wala quwata illa billah. Itu kata Imam Ali, la yazil ahadum badama fi qalbihi quwwah illa idza kana fi qalbi al-ajiz. Selama Anda al-ajiz, saya tidak mampu, Anda baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما عن أحوال هذا المقام فمن أحكمه بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الأنس. والأنس عندهم ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة. وعلامة الأنس بالله كلما ازدادت به المحبة والهيبة. Jadi jika kita memahami as-sabr ini yang bagus, terus disertai dengan sidikin niyah, wasyidinil qalbi, dan menahan hati dari hal-hal yang kemaksiatan dan sebagainya untuk melakukan ketaatan, disertai dengan ilmu, itu akan mewariskan al-wahb, yakni halatul wahb, yakni ilmu laduni, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan sesuatu di dalam hati, yaitu al-uns. Jadi al-uns ini lawannya al-wahsh. Jadi al-uns ini rasa bersahabat, berteman
dekat, akrab, tenang, itu uns. Lawannya itu jauh, tidak berteman, tidak bersahabat, tidak tenang, tidak gembira, itu lawannya al-uns, yaitu al-wahsh. Jadi al-uns indam, yaitu irtifaul hishma ma'wujudil haibah, yaitu meningkatnya ketenangan, kedekatan, keharmonisan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mawjudil haibah itu disertai dengan keaguman, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, coba anda Gurta Kyai Dalek ketika masih hidup, itu dikagumi. Jadi banyak orang dekat sama beliau. Itu namanya uns. Tetapi kedekatan ini bukan berarti tidak sopan. Justru dia dekat, dia menghargai, dia sopan, dia mengagungkan dan sebagainya. Beda dengan anda, kalau anda punya sahabat, anda dekat, anda mungkin bisa patwai sama teman atau remehkan dan sebagainya. Itu karena anda anggap biasa, karena sudah dekat. Ini dekat, tetapi ada rasa keaguman, rasa kehormatan dan sebagainya. Tandanya itu setiap uns ini bertambah, maka mahabbah juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. المقام الخامس الفقر. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Antumul fuqara'u. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالفقر هو اسم للبراءة من رؤية الملكة. Jadi derajat yang kelima termakan beliau al-faqr. Jadi al-faqr ini sangat penting. Al-faqr maksudnya di sini bukan karena tidak ada harta. Bukan karena dia miskin dunia, tidak ada harta dan sebagainya. Tapi tidak, artinya al-faqru ilallah subhanahu wa ta'ala. Anda kepada Allah anda miskin, tidak memiliki apa-apa. Mungkin anda dalam bahasa syariat, dalam bahasa manusia, anda kaya di sesama manusia. Gitu. Maulana Syekh Ali, dia orang kaya, semua orang tahu orang kaya. Punya Masjid Al-Khair, punya mufti dan usaha Masjid Al-Khair dan sebagainya. Kaya, tetapi kepada Allah fakir. Fakir ilallah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Jadi fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu al-ghaniyyu hamid. Jadi bukan maksudnya tidak ada hartanya dia miskin, bukan. Jadi semua itu bahasa syariat. Kalau bahasa syariat manusia kaya, ada miskin. Tapi ini bahasa hakikat, semua manusia miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kaya. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Selama itu milik Allah, entah milik anda, apa gunanya anda? Apa yang anda miliki kalau semua dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ciptakan, Allah yang buat. Terus anda apa yang anda miliki? Tidak ada. Jadi anda, kita semua ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-faqru huwa ismun dari baraati min ru'yatil milk. Jadi ismun, faqr ka ismun dari baraati min ru'yatil milki. Untuk al-bara'ah, supaya melepaskan diri bebas min ru'yatil milki, tidak melihat kalau dia memiliki sesuatu. Jadi itu namanya fikir. Al-faqr tidak memiliki. Jadi mengatakan saya tidak memiliki apa-apa. Itu hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Itu namanya al-faqr ilallah subhanahu wa ta'ala. وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا،
والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. Jadi yang pertama, derajat pertama dari al-faqr itu sendiri yaitu faqruz zuhad. Jadi az-zuhad ini orang yang zuhud, uzhud fi dunia yuhibbukan nas, uzhud fil akhirat yuhibbukallah. Yani zuhud dia tidak rakus terhadap sesuatu. Jadi zuhud artinya hakikat zuhud bagaimana harta yang kita miliki tidak sampai ke hati. Jadi Imam Ibnu Mubarak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Belais, semua itu orang kaya, untuk orang kaya raya. Tetapi dia zuhud, yakni zuhud harta yang dia miliki ini hanya di telapak tangan saja. Itu tidak sampai di hati, karena hati ini Baitullah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika dunia masuk ke hati, manusia pasti hancur. Olehnya itu doa mereka, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Itulah hakikat daripada zuhud. Jadi faqruz zuhad wa qabdul yadi anid dunya, yaitu menahan, menggenggam tangan dari dunia. Jadi menggenggam, jadi dunia ini tepatnya di tangan saja, digenggam saja, tidak boleh sampai ke hati. Jadi masalah dunia, tangan ditutup. Dia tidak terbuka, artinya menerima dunia, tetapi dia tutup tangannya sebagai simbol bahwa jangan menerima dunia. Dabtan au talaban, baik memberi maupun meminta. Wa iska til lisani anha zamban au madahan, juga tidak berbicara tentang dunia, baik itu memuji maupun untuk mencela. Itu namanya zuhud. Zuhud yakni menghindari dunia. Tidak berbicara dia punya kekayaan, tidak berbicara saya punya kekayaan sekian-sekian, tidak juga. Dia tidak punya kekayaan, juga tidak berbicara masalah dunia, mencela dunia dan sebagainya. Wassalamati minha talaban aw tarkan. Jadi selamat dari dunia ini baik mencari maupun meninggalkan. Wa wal faqr allati takallamu fi syarafihi. Jenis fakir ini itu yang mereka bicarakan, ulama dalam buku-buku mengenai keutamaan zuhud. Jadi dalam buku-buku umpamanya Kitabuz Zuhud Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang dimaksud zuhud di sini? Ini yang dibicarakan di sini, supaya tidak mencari dunia. Itu zuhud. Jadi kalau dikasih sesuatu, selama dia tidak butuh, dia tidak ambil. Tidak, apalagi mau mengambil haknya orang atau apalagi mau pergi meminta-minta, dia tidak lakukan seperti itu karena dia zuhud. Zuhud inilah yang dibicarakan di dalam buku-buku secara umum. Kitabuz Zuhud Imam bin Hanbal, Kitabuz Zuhud dan sebagainya. Tingkatan yang pertama ini. الدرجة الثانية الرجوع إلى السبك بمطالعة الفضل، وهو يورث الإخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. Jadi yang pertama tadi faqruz zuhad, yaitu tidak mencari dunia, tidak memburu dunia, dan dia jauh dari dunia. Kemudian yang kedua ini sama dengan sebelumnya, tetapi bimutala'atil fadli, disertai dengan al-fadl. Jadi kalau yang pertama dia zuhud di dunia karena dia tidak mau mencari dunia, sehingga dikasih dia tidak mau ambil. Yang kedua ini dia tambah dengan al-fadlu. Itu semua fadlu dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurisul ikhlas min ru'yatil amal. Jadi zuhud seperti ini akan mewariskan keikhlasan. Itu untuk tidak melihat amal. Bahwasanya saya zuhud di dunia, itu fadlu minallah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya yang mau, saya yang hebat dan sebagainya. Oleh karena itu perbuatan yang mewariskan keikhlasan.
Itu selama Anda mengatakan fadlu minallah subhanahu wa ta'ala, Anda akan mewariskan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tidak menyaksikan ahwal. Jadi ahwal yang muncul di dalam hati ketika dia zuhud dan sebagainya, itu dia tidak saksikan dan disandarkan kepada dirinya, karena semua itu fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Juga menghindari dari mutala'atil maqamat. Ia dengan fadlullah subhanahu wa ta'ala, banyak orang dia zuhud, umpamanya saya mau zuhud menghindari dunia supaya dapat makamur rida, supaya dapat naik ke makam ini, supaya naik ke makam ini, semuanya itu tidak ada, karena ada bimutala'atil fadl. Semua ini karena minnah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu dia tidak mencari makamat, tidak mencari posisi dan sebagainya. الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا فقر الصوفية. Jadi yang ketiga sihatul ittirar. Tadi yang pertama zuhud dari dunia. Kemudian ditambah dengan al-fadlu, bahwa saya bisa zuhud karena fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Masih itu terjadi karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga sihatul ittirar. Kita ini karena itu fadlu minallah, rahmat dari Allah, berarti kita ini kalau bukan karena rahmat Allah tidak ada yang bisa terjadi. Olehnya itu kita ini muttar, terpaksa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini muttar, harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tapi dengan cara yang benar, itu sihatul ittirar. Itu sihatul ittirar. Jadi sedetik saja Allah tidak melihat Anda langsung binasa. Jadi kalau madat ini terputus, jadi manusia ini madatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan madat ini berhenti, manusia langsung meninggal. Oleh karena itu manusia muttar, terpaksa setiap saat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tapi sihatul ittirar, bagaimana Anda butuh kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Itulah yang disebut dengan fakur sufia. Jadi orang kalau sudah sampai derajat sufia, itu dia tidak punya pilihan. Itulah haula wala quwata illa billah. Jadi taslim, salim bi amrillah, wa tawakkul tawakkalillah, war rida irda bima qadarallahu syarran aw khairan. Kemudian kullu syai'in bila haula wala quwata illa billah. Itu yang dialami oleh para ulama sufi muttar. Jadi dia itu muttar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu doa mereka dikabulkan. Amma yujibul muttarra. Itu. Jadi orang yang muttar itu selalu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. حكى بعضهم أن قال كنا بأسقلان وشاب يغشانا يتحدث معنا فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي فودعني يوما وقال أريد الإسكندرية فناولته دراهم فناولته دراهم فأبى أن يأخذها فألححت عليه فألقى كفا من الرمل في ركوته واستسقى من ماء البحر فقال كله فإذا هو سويق وسكر كثير سويق وسكر فإذا هو سويق وسكر كثير فقال من كان هذا حاله ومعه مثل هذا لا يحتاج إلى دراهمك. Jadi ini diceritakan, jadi kulna biaskalan. Jadi ada bersama dengan seorang pemuda, setelah berbincang-bincang dan sebagainya, kemudian setelah selesai salat dan
wadaan bahwa saya ini menuju ke Iskandaria, mau pergi ke Iskandaria. Jadi dia berikan dirham, dan saya tidak bisa terima. Dia tidak terima dirham tersebut, dan ini setelah itu meskipun dia bersikeras untuk memberikan, tapi dia tidak terima dirham tersebut, bahkan dia meletakkannya. Kemudian setelah di perjalanan itu wastasqa mimma'il bahri, jadi dia minta minum air laut. Air laut kan tidak bisa diminum karena itu tawar. Nah, itu fakala kulhu, jadi ya makan katanya. Tiba-tiba ada cairan, ada gula yang banyak. Jadi dia bilang, orang yang keadaannya kondisinya seperti ini itu tidak butuh dirham dari Anda. Jadi karena dia sudah sampai ke makamul fakri, dia tidak butuh kepada siapa-siapa. Dia kan tadi ini al-fakr. Dia tidak butuh, kalau diberikan kepada seseorang dia tidak terima. Kenapa? Dia hanya butuh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada siapa-siapa. Oleh karena itu, karena dia selalu dalam kondisi sihatul ittirar, itu kalau dia berdoa dikabulkan doanya. Kalau dia menghendaki sesuatu, Allah berikan. Itu keadaan. Jadi siapa yang kondisinya seperti ini tidak butuh dirham. Kenapa? Dia sampai ke makamut tauhid, dia sampai ke makamul muttar. وحكى بعضهم أنه قال رأيت القيامة قد قامت ويقال ادخلوا محمد بن واسع ومالك بن دينار الجنة فنظرت أيهما يتقدم فتقدم محمد بن واسع فسألت عن سبب تقدمه فقيل إنه كان له قميص ولمالك قميصان. Jadi ini dikisahkan bahwasanya ada seseorang bermimpi dia kiamat sudah datang. Terus dia melihat Muhammad bin Wasi dan Muhammad bin Dinar. Itu melihat di hari kiamat tersebut di padang mahsyar. Itu. Jadi dikatakan masukkan ke dalam surga. Terus orang ini melihat siapa yang duluan. Jadi dia melihat ini Muhammad bin Wasi yang masuk surga duluan. Sebabnya karena di dunia ini Muhammad bin Wasi ini hanya memiliki satu pakaian. Terus Muhammad bin Dinar punya dua pakaian. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan nanti di hari kiamat orang miskin itu didahulukan masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Ketika hidup di dunia ini dia miskin, tidak punya apa-apa dan bersabar dalam kemiskinannya. Makanya di akhirat nanti dia didahulukan masuk surga untuk menikmati hidangan yang ada dalam surga. Karena di dunia ini dia betul-betul sabar, tidak menikmati kenikmatan di dunia. Orang kaya menikmati kenikmatan di dunia. Makanya kalau dia diakhirkan tidak ada masalah. Itu. وعن أحوال هذا المقام فمن أحكم مقام الفقر بالصدق والنية وشجن القلب أثمر له الحال الوهمي وهو حال القرب قال تعالى واسجد واقترب ومعنى القرب. Jadi setiap makam itu akan menghasilkan ahwal. Jadi barang siapa yang memahami makamul faqr ini kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, terus dengan membersihkan, menjaga hati dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghasilkan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam hati, yaitu al-qurb.
Yaitu tadi kan ada al-uns, sekarang masuk ke al-qurb, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qurb? Wa ma'na al-qurb wa huwa qurbul 'abdi awwalan bi imanihi wa tasdiqihi, thumma qurbuhu bi ihsanihi wa tahqiqihi. Wa qurbul haqqi min al-'abdi bima yahussuhu bihi al-yawm min al-irfan, wa fil akhirati mimma yukrimuhu min asy-syuhudi wal iyad, wa fima baina dhalik biwujudil lutfi wal imtinan. Jadi al-qurb itu qurbul abdi awalan bi imanihi. Jadi yang pertama, hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk keimanan. Jadi selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekat ketimbang orang-orang yang tidak beriman, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasdiqihi, juga kita dekat karena kita percaya dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu beda kedekatannya. Kemudian summa qurbuhu bi ihsanihi wa tahqiqihi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bi ihsani wa tahqiqi. Jadi kita sampai ke derajat ihsan, itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahqiq ihsan tersebut, ini semua membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qurbul haqqi minal abdi. Jadi tadi hamba dekat kepada Allah, sekarang Allah dekat kepada hamba kepada hamba. Yaitu apa yang didapatkan di dunia ini berupa al-irfan, pengetahuan. Jadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan berupa pengetahuan supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya dalam sebuah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ibnu Abbas liya'rifun. Jadi ya'budun ya'rifun. Irfan. Jadi Allah memberikan kekhususan kepada orang yang dekat kepadanya dengan ilmu pengetahuan, supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti Allah memuliakan kedekatan tersebut berupa Allah memberikan, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab baginya sehingga kita bisa melihat Allah di akhir kiamat. Jadi dibahas bahwasanya di dunia ini sepakati tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kecuali Nabi. Dan di akhirat Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Itu berupa kedekatan Allah kepada hambanya di akhirat nanti. Kemudian masuk ke derajat yang keenam. Itu tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maqam as-sadis asy-syukr. Qala Allah azza wa jalla wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Fasyukru huwa ismun li ma'rifatin ni'mah li'annaha as-sabilu ila ma'rifatil mun'im. Jadi makam yang keenam ini syukur. Jadi falsafah atau syukur itu sangat penting. Jadi meskipun wa qalilun min ibadiyas syakur, jadi sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi syakur ala wasni fa'ul, huwa min sigatil mubalaghah. Padahal falsafah syukur ini kalau kita laksanakan, itu justru semakin bertambah. Karena la in syakartum la azidannakum. Jadi mensyukuri ilmu dengan cara mengajar, mensyukuri kesehatan dengan cara berbuat kebaikan, mensyukuri teman yang baik dengan cara melayani atau menolongnya,
bersyukur dengan ada harta dengan cara mempergunakan harta ke jalan yang baik dan membantu orang yang berhak dibantu. Dalam maksiat, bagaimana bersyukur dalam maksiat? Hindari, bertobat. Ketika Anda berbuat maksiat, bersyukur dengan cara bertobat. Itu. Syukur dalam musibah. Ketika Anda musibah, Anda bersyukur. Dengan cara apa? Bersabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat juga demikian, bersyukur dengan cara menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasyukru huwa ismun li ma'rifati ni'mah. Jadi nama untuk mengenal, mengetahui nikmat. Lianna as-sabilu li ma'rifatil mun'im. Kan itu jalan untuk mengetahui al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini adalah cara untuk mengenal nikmat. Dengan nikmat ini kita bisa mengenal yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu falsafah syukur sangat-sangat penting. Jadi mana kasamalun min sadaka. Jadi pada dasarnya kita mengeluarkan itu tidak berkurang tetapi bertambah. Jadi falsafah syukur ini perlu kita kembangkan khususnya di tanah air kita di Indonesia yang sedang mengalami berbagai macam cobaan dan sebagainya. Jika kita diberi cobaan, bersyukur kepada Allah dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak hal-hal yang kita banyak kewajiban kepada Allah kita langgar, sehingga kita perlu bersyukur. Semoga negara yang kita cintai bisa aman, sentosa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. ولهذا المعنى سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. Jadi dengan ini Allah Subhanahu wa taala menamakan iman dan Islam dalam Al-Quran sebagai syukur. Itu karena Islam dengan iman itulah ada nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat inilah yang mengantar kita untuk mengenal yang Al-Mu'lim, yang memberi nikmat. Jadi kita ini beriman karena apalah haula wala quwata illa billah. Anda beriman bukan karena Anda kemauan kita sendiri, tetapi itulah haula wala quwata illa billah. Wa ma'ani syukr thalathatu asya'. Ma'rifatun ni'mah, thumma qabulun ni'mah, thumma ats-tsana'u biha. Wa huwa aidan min subulil 'ammah. Jadi makna syukur itu ada tiga. Yang pertama, ma'rifatun ni'mah, mengetahui nikmat itu sendiri. Summa qabulun ni'mah, kemudian menerima. Kemudian as-sana'u biha, memujinya. Wa huwa aidan min sabilil ammah. Itulah kategori atau cara orang awam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada nikmat, bersyukur, terus memuji dengan nikmat tersebut. Itulah derajatnya. Wa huwa ala thalath darajat. Ad-darajah al-ula asy-syukru 'ala al-mahab. Wa hadha syukrun tasharakatil muslimuna fihi wal yahud wan nasara wal majus. Wa min sa'ati birril bari annahu 'addahu syukra. Wa wa'ada alaihi az-ziyadah wa aujaba fihi al-mathubah. Jadi syukur ini ada tiga. Yang pertama syukur fil mahab. Syukur fil mahab itu dalam saling mencintai antara sesama manusia. Jadi syukur ini meliputi orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, dan siapa saja. Itu siapa saja. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu annahu
addahu syukran wa wa'ada alaihi az-ziyada wa wajaba fihi al-masubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan tambahan, juga memberikan pahala ganjaran daripada syukur itu sendiri. Jadi saling mencintai sesama makhluk, bukan sesama muslim saja tetapi sesama manusia. Apakah dia orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, itu merupakan bentuk kesyukuran. Jadi la in syakartum la azidannakum. La in syakartum dengan cara saling mencintai antara sesama manusia, la azidannakum, Allah akan memberikan balasan, memberikan kasih sayang, memberikan kerjasama, menjadikan negara anda menjadi negara yang aman, makmur, dan menjadi negara yang maju dengan adanya kerjasama tersebut. Tetapi kalau walain kafartum, kalau tidak kerjasama antara sesama manusia, antara umat Islam dengan Kristen dan Yahudi, lain syakartum, lain kafartum inna azabi lasyadid, maka saya akan menjadikan negaramu itu sebagai negara yang terbelakang, negara miskin, dikuasai oleh orang-orang luar dan sebagainya. Karena itu bentuk azab. Jadi kita dikuasai, kita diperintah, kemiskinan itu bentuk azab. Itu bagaimana rakyat menderita, bagaimana rakyat sulit mendapatkan kehidupan sehari-hari. Olehnya itu dalam seperti ini saling mencintai sangat diperlukan dan perlu kesyukuran. الدرجة الثانية الشكر في المكاره، وهذا ممن يستوي عنده الحالات إظهار الرضا، وممن يميز بين الأحوال كظم الغيظ والشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم، وهذا الشاكل أول من يدعى إلى الجنة. Yang kedua, asyukuru fil makarih. Jadi syukur dalam hal-hal yang tidak disenangi. Anda diajak untuk pergi ke suatu tempat, tidak usah pergi belajar. Mari kita pergi ke pinggir sungai Nil saja. Anda tidak senang seperti itu. Bagaimana Anda mensyukuri seperti ini? Itu dengan cara tidak memenuhi ajakan tersebut. Itu. Jadi semua bentuk-bentuk yang Anda tidak senangi, Anda perlu syukuri dengan cara tidak melakukannya. Itu. Dengan cara tidak melakukannya. Jadi syukur fil makari ini yastawi indahu al-halat. Izharan ar-rida wa mimma yumayyizu bainal ahwal. Jadi izhar ar-rida, jadi memperlihatkan rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semestinya kalau sudah dekat ujian, apa yang kita lakukan? Tentu belajar. Jadi pada pergi kumpul-kumpul begadang yang tidak ada artinya. Anda tidak senang, itu semua makari. Jadi kelulusan itu diliputi oleh makari. Sebagaimana surga diliputi dengan makari. Itu. Jadi semua itu perlu dihindari dengan cara izhar ridha Allah Subhanahu wa taala, menampakkan bahwa ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin pergi di sana kumpul-kumpul malam ini karena dekat ujian. Saya harus belajar supaya saya lulus, pulang ke Indonesia, dan itu yang diharapkan. Bisa sukses dan orang tua bisa senang. Itu kan semua rida, menyenangkan orang tua, menyenangkan guru dan sebagainya, itu semua yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus Anda perlihatkan semua itu. Sehingga Anda bisa belajar dengan bagus. Kemudian darajatus salisah
الدرجة الثالثة ألا يشهد العبد إلا المنعم فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة فإذا شهده حبا استحلى منه الشدة فإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. Jadi yang ketiga adalah syukur yang tiga, Allah yashhada al-abdu illal mun'im. Jadi orang yang bersyukur tidak melihat kecuali al-mun'im yang memberi nikmat. Jadi Anda diberi harta, Anda lulus dalam ujian, Anda berhasil, itu semua nikmat. Ada ketenangan di dalam hati, ada isyrakat, itu semua nikmat. Anda diberi ilmu pengetahuan, itu semua nikmat. Tetapi nikmat ini tidak boleh Anda berhenti dan bergantung kepadanya. Jangan bergembira karena nikmat tersebut, tetapi bergembiralah karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak melihat kecuali yang memberi nikmat, bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda berada pada derajat billahi. Jadi ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi Anda bergembira karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu dianjurkan dalam Al-Qur'an. Tapi bergembira dengan rahmat itu tidak dianjurkan. Innallaha la yuhibbul farihin. Itu. Jadi marhalah ketiga daripada tingkatan derajat bersyukur, melihat bahwa tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian, semua yang ada di dunia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nikmat, jangan bergantung kepadanya. Itu sangat tidak masuk akal kalau ada pemberian nikmat kita bergantung kepadanya terus melupakan yang memberi nikmat. Itu tidak masuk akal. Itu. Jadi presiden memberikan kepada Anda mobil, Anda bergembira dengan mobil tersebut, terus Anda lupakan presiden. Presiden kecewa. Itu. Seperti Anda berterima kasih kepada presiden daripada mengganggu-ganggukan mobil, bergantung kepada mobil, itu salah. Itu kekeliruan. وقال العارفون هو اعتراف اللسان بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة. Jadi syukur itu i'tiraful lisan bin imam. Jadi lidah ini harus mengungkapkan nikmat tersebut, itu bersyukur. Ada harta, alhamdulillah. Jadi i'tiraf, pengakuan lisan terhadap nikmat tersebut. Itu Anda lulus, alhamdulillahirabbil alamin. Anda punya teman yang bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ittisafu al-badan bil hikmah. Jadi badan ini melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan ini disifati dengan khidmah. Jadi kalau Anda mendapat harta, alhamdulillah. Terus badan ini cara mensyukurinya itu dengan memberikan harta ini kepada seseorang. Itu khidmah atau membantu orang lain. Ada kesehatan, membantu orang lain dan sebagainya. Itu namanya khidmah, ittisaful badan bil khidmah. حكي أنه لما بشر إدريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة فقيل له في ذلك فقال لأشكره فإني كنت أعمل قبله للمغفرة فبسط الملك جناحه واحتملته الملائكة إلى السماء. Jadi diceritakan bahwasanya ketika Sayyidina Idris alaihissalam itu diberitakan dengan maghfirah, itu sa'al al-haya, itu dia meminta kehidupan. Faqila lahu fi dzalika faqal li ashkurahu, supaya saya bersyukur. Dikasih al-haya, kehidupan. Untuk apa ya Sayyidi diberi? Supaya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya saya beramal
Itu sebelumnya lil maghfirah. Saya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu lil maghfirah. Kemudian fabasatal maliku janahahu. Jadi malaikat membentangkan sayapnya, wahtamalatu al malaikatu ila sama. Kemudian malaikat mengantarnya ke langit. Jadi ini bentuk kesyukuran. Kenapa? Jadi Sayyidina Jibril Idris ketika beramal itu lil maghfirah. Tak kala ingin diberi janjikan sesuatu, dia minta kehidupan untuk bersyukur kepadanya. Itu untuk mensyukuri apa yang telah dilakukan sebelumnya. Wa an ahwali hadzal maqam faman ahkamahu bi sidqin niyyati wa shidnil qalb athmara lahu al-hal al-wahmi wa huwa halul hayat wa huwa wujudul hajbati fil qalbi wa wahsyati ma sabaqa minka ila rabbik. Jadi jika syukur ini dipahami bagus-bagus kemudian diamalkan tentu dengan ikhlas dan disertai dengan pembersihan hati, itu akan menimbulkan pemberian dari Allah yang namanya haya. Itu al-haya, itu rasa malu. Kenapa al-haya ini rasa malu? Wa wujudul haiba fil qalbi ma wahsyati ma sabaka misuka ila minka ila rabbik. Jadi Anda merasa malu kalau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan, mata, harta, karunia, Anda akan timbul rasa malu di dalam hati. Jika Anda tidak melakukan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, Anda malu depan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ini syukur ini menimbulkan rasa malu di dalam hati ketika kita melaksanakan mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa malu sudah ada, maka kehidupan ini akan jadi berjalan dengan bagus. Itu. Olehnya itu dalam sebuah hadis dikatakan in kunta la tastahi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak punya rasa malu lagi, kerjakan apa yang Anda mau. Jadi kita mengerjakan ini karena malu. Itu. Jadi kenapa kita pergi muhadarah di kuliah gitu. Anda malu, kita malu. Anda malu nanti kalau tidak lulus. Malu sama teman, malu sama guru, malu sama orang tua, atau malu sama rektor dan sebagainya. Jadi kalau rasa malu ini akan memotivasi kita untuk lebih giat lagi. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang kurang jelas di sini atau yang darajat sadis. Sihatul ittirar. Jadi al-faqru ini derajatnya ada 3. Jadi faqruz zuhad, terus faqruz zuhad ditambah dengan al-fadlu, kemudian derajat yang ketiga yang sempurna itu sihatul ittirar. Jadi marhalanya orang zuhud di dunia, yakni tidak mencari dunia. Itu.
Ini zuhud seperti ini yang dipelajari di dalam buku-buku dan sebagainya. Derajat yang kedua, orang kalau zuhud, umpamanya ada orang zuhud di dunia, tidak banyak makan, tidak banyak minum, itu bisa saja karena iktimat kepada dirinya. Itu karena dia mau, dia tidak mau terkenal, dia bersandar kepada dirinya. Derajat yang kedua itu ditambah dengan al-fadlu, bahwasanya semua itu terjadi bukan karena diri saya, tapi itu fadlu minallah subhanahu wa ta'ala, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Derajat yang ketiga sihatul ittirar. Oleh karena itu derajat yang kedua ini menghasilkan ittirar. Kalau kita mengatakan bahwasanya Anda mengurangi makan, mengurangi tidur, bergaul dan sebagainya, itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang bisa lakukan kecuali fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Ini menghasilkan ittirar, Anda mutar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat yang ketiga, bagaimana ittirar ini bisa Anda lakukan dengan benar, sihatul ittirar. Karena ada orang mutar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia melampaui batas, atau dia kadang keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya sihatul ittirar itu butuh ilmu, butuh pemahaman. Jadi kalau madat Allah subhanahu wa ta'ala terputus, maka manusia pasti mati. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah, manusia pasti mati di dunia ini. Kita hidup karena madat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga karena rahmat, karena fadlu minallahi. Orang diberi kesehatan, mendapat nikmat, semua itu fadlun. Oleh karena itu butuh ittirar, yakni mutar, terpaksa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sudah mengatakan tidak ada jalan lain, harus berpegang dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah kehendaki. Itu, bahwa hambaku kembali kepada saya dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Olehnya itu para wali-wali dia mutar kepada Allah. Setiap saat berdoa dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena la malja wa la manja minallahi illa ilaihi. Itu namanya sihatul ittirar. Jadi kalau orang sudah sampai ke pemahaman seperti itu, doanya makbul. Dan dia tahu dirinya setiap menit, setiap saat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ittirar. Amma yujibul muttarra idza da'ahu yakshifu su'. Jadi Allah mengabulkan doa orang yang mutar. Itu. Jadi ini yang mau dicapai, itu para ulama sufi ya, sampai marhala ketiga ini. Itu sihatul ittirar. Berarti di sini yang fokus sufi, berarti sebelumnya kita bisa melanjut ke makom syukur, berarti harus memiliki 3 ini. Bahkan faktor sufinya juga. Iya. Menurut orang awam. Jadi orang awam itu enggak, kalau orang awam cuma ini zuhud, itu fakruz zuhad, itu levelnya orang awam. Orang awam tidak bisa ke derajat yang kedua atau derajat yang ketiga. Karena orang awam di otaknya cuma 2 saja, ada surga, ada neraka. Orang awam seperti ada surga, ada neraka. Apa itu surga? Berbuat baik, ikhlas, selesai masalah. Apa itu neraka? Dosa dan tidak ikhlas. Jadi yang paling tinggi orang awam itu ikhlas. Ikhlas ini Anda mungkin bisa ikhlas, tetapi Anda menyandarkan perbuatan kepada diri. Saya salat lillahi ta'ala. Jadi saya yang salat, saya yang berbuat, saya yang lulus.
Tetapi orang sufi mengatakan tidak, bukan saya. Jadi saya lulus billahi, saya lulus karena Allah. Itu. Di atasnya makam ikhlas.